Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat ATR-42 buatan negara Prancis, dan CN-235 buatan negara Indonesia, dua jenis pesawat yang memiliki dimensi yang hampir sama, tetapi, mempunyai segmen pasar utama yang berbeda. Pesawat ATR-42, merupakan pesawat yang diproduksi oleh perusahaan ATR. Perlu diketahui, walaupun mempunyai kantor pusat di negara Prancis, ATR sendiri sebenarnya bukan perusahaan murni milik negara Prancis. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh konsorsium dua perusahaan induk, yaitu antara Airbus dan Leonardo dari Italia. ATR saat ini mempunyai dua produk pesawat andalan, yaitu ATR-42 dan juga ATR-72. ATR-42 terbang perdana pada tahun 1984, 4 tahun kemudian atau di tahun 1988. Lahirlah versi pengembangan dari ATR-42, yaitu pesawat ATR-72, dengan kapasitas penumpang yang sudah ditingkatkan. Bergeser ke pesawat CN-235. CN-235 merupakan pesawat yang awalnya dikembangkan oleh dua perusahaan beda negara, yaitu Casa Spanyol bekerja sama dengan IPTN, atau sekarang dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Seperti perjalanan antara ATR-42 dan ATR-72 yang telah disebutkan tadi. Sebenarnya, setelah lahirnya pesawat CN-235, kedua negara pengembang pesawat CN-235, yaitu Spanyol dan Indonesia juga melakukan hal yang sama, dengan mencoba mengembangkan pesawat yang mempunyai kapasitas lebih besar dari CN-235. Casa Spanyol melahirkan pesawat C-295 yang merupakan versi lebih besar dari CN-235, dan kemudian sukses terbang perdana pada tahun 1997. Sedangkan Indonesia sendiri, memilih berpindah haluan membuat pesawat dengan fokus pasar komersil, yaitu dengan pesawat N250 yang berhasil terbang perdana pada tahun 1995. Namun sangat disayangkan, antara pesawat C-295 dan N250 mempunyai nasib yang berbeda. C-295 sukses hingga masa produksi dan masih aktif hingga kini. Tetapi N250, harus kandas dan sampai sekarang tidak bisa diproduksi massal. Walaupun secara umum antara pesawat buatan ATR dan CN-235 maupun C-295 memiliki dimensi dan kenampakan yang hampir sama, tetapi seperti yang dijelaskan di awal, pesawat buatan ATR dan pesawat CN-235 maupun C-295 memiliki fokus pasar yang berbeda, yaitu, ATR lebih condong ke segmen pesawat komersil, sedangkan CN-235 dan C-295 ke segmen pasar pesawat versi militer dan special mission. Kembali ke pembahasan topik utama. Dari semua jenis pesawat yang telah disebutkan tadi, seluruhnya saat ini masih bisa ditemui dan beroperasi di Indonesia, karena memang geografis Indonesia yang sangat cocok dengan pesawat bermesin turboprop. Namun, apabila kita sedikit bergeser, dan fokus ke pesawat kebutuhan komersil dengan jenis ATR-42 dan ATR-72 seperti yang telah disinggung di awal, ada sesuatu hal yang sedikit patut untuk dipertanyakan, yaitu, kenapa saat ini di Indonesia sendiri, populasi pesawat ATR-72 lebih banyak, daripada pesawat ATR-42. Banyaknya maskapai Indonesia yang lebih memilih pesawat ATR-72 daripada ATR-42. Salah satu faktor utamanya adalah kapasitas penumpang pesawat ATR-72 yang lebih banyak daripada ATR-42. Dengan hal itu, tentu ATR-72 dinilai memiliki keekonomisan yang lebih baik, terlihat dari beberapa maskapai besar Indonesia yang lebih memilih ATR-72 sebagai armadanya, seperti maskapai Citylink dan Wings Air. ATR-42 mempunyai kapasitas hingga maksimal 50 penumpang. Sedangkan ATR-72 mempunyai kapasitas hingga 78 penumpang. Pada umumnya, saat ini maskapai Indonesia baik perintis maupun nasional yang mempunyai rute pendek dan regional, lebih memilih pesawat berkapasitas di bawah 20 penumpang seperti pesawat-pesawat buatan Cessna, dan untuk kapasitas yang lebih tinggi, maskapai Indonesia cenderung memilih pesawat berkapasitas di angka 70-an penumpang seperti ATR-72. Itu tadi pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.